Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia memasakkan, ya Rasulullah, saya masak ya Rasulullah, gimana? Tetangga saya itu orang Yahudi. Makanya kata Rasulullah, ya Abu Dzarrin, idza tabaqtum, ya, kalau wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak masakan, fa'akthiru ma'aha, banyakkan kuahnya. Kemudian bagikan kepada tetanggamu. Apa kata Abu Dzar? Walau kana Yahudiyan ya Rasulullah. Walaupun tetangga itu musuh Allah dan Rasulnya, Yahudi. Walau kana Yahudiyan, kata Rasulullah. Walaupun orang Yahudi. Tapi jangan dikasih kuahnya saja. Innalillah. Maksudnya banyakkan kuahnya itu, jangan kuahnya saja, Bu. Maksudnya banyakkan bagian ke tetangga. Paling kurang tetangga-tetangga yang paling dekat 1-2 rumah. Nah, sebab tetangga itu 40 rumah, kiri kanan depan belakang. Dan yang paling bagus lagi kalau Pak RT, Pak RW, lurahnya jalan-jalan malam itu. Jalan-jalan, lihat, cari siapa di antara masyarakatnya yang belum makan. Ya. Kemudian ada menangis anaknya, tanya kenapa dia menangis. Supaya apa? Supaya jangan sampai laknat Allah kepada seluruh tetangga itu. Sebab kata Nabi SAW, kalau dalam satu ketetanggaan itu satu orang meninggal karena kelaparan, maka Allah laknat keseluruhan ketetanggaan itu. Makanya mengasih makan ini adalah ajaran Islam yang tertinggi. Kedua, yang pertama itu hablum minallah, salat. Yang kedua hablum minan nas, memberi makan. Bahkan bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Sampai Nabi mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Aisyah, takutlah kamu dengan api neraka walaupun bersedekah dengan setengah biji korma atau 1 biji korma. Masya Allah. Makanya jangan ragu untuk mengeluarkan harta kita untuk makan orang-orang, apatah lagi kalau seandainya itu orang yang menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, ya. Samsir ya. Samsir, Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu sebab dia dalam jihad, atau orang-orang yang rajin beribadah, sebab di antara orang Islam juga ada juga namanya orang-orang miskin tapi dia menjaga iffahnya. Dia enggak mau meminta-minta. Sebab meminta-minta itu bukan ajaran Islam. Dilarang oleh Islam, walaupun memang ada pembahagian dalam zakat. Dalam zakat itu untuk orang-orang yang meminta-minta. Tapi Islam tidak menyuruh untuk meminta-minta. Bahkan Islam menggalakkan al-Islam ya'lu wa la yu'la, al-Islam itu di atas, tidak di bawah. Maksudnya juga dalam hadis yang lain, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya bilang hadis itu sama abang saya. Abang saya itu dia minta duit sama saya kasih duit, dia ambilnya daripada atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Abang saya ini cerdas ya. Abang saya cerdas. Saya bilang dalam Islam tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi saya kasih dia duit, dia ambilnya daripada di atas. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Masya Allah. Tapi maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang menerima, ya Allah. Jangan suka kita. Dan kemudian orang-orang yang suka meminta-minta ini sebenarnya dia sudah memiskinkan dirinya. Rasulullah itu satu kehebatannya. Saya melihat sejarah-sejarah sahabat dia. Rasulullah itu hebatnya, dia membina, mendidik para sahabat yang miskin-miskin pun menyumbangkan hartanya untuk jalan Allah. Sekarang ada orang kaya ngambil duit orang miskin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebelum dibagi-bagikan kepada orang miskin, dia ngambil dulu. Ya Allah. Padahal dia membagi-bagikan dengan Fortuner dia, dengan Pajero dia. Sudah punya Pajero dia enggak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia memiliki hati yang tamak. Maka Nabi SAW dia pandai, hebat dia mendidik sahabatnya. Yang sahabat-sahabat yang miskin pun berlomba-lomba untuk memberi.
Makanya kalau terjadi peperangan, ilal jihad kata Rasulullah, berperang kata Rasulullah. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ini korma daripada saya hanya 2 kilo ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat tuh semuanya memberi. Jadi orang yang berjiwa miskin tuh nggak ada. Namun orang-orang yang kaya, coba perhatikan juga ada di antara jemaah kita yang miskin. Dia nggak mau meminta. Jangan sampai dia meminta, kita udah tahu dia memerlukan, kita kasih dia. Sama juga imam dengan Bilal. Udah tahu Bilalnya batuk, imam ini masa nggak mau belikan obat batuk? Udah tahu, udah kayak gitu Bilalnya, dia santai aja imam, cuek aja. Sedangkan Rasulullah sendal Bilal aja tahu dia, kenal dia. Ini Ustaz pun tahu gitu juga. Kalau Ustaz kalau batuk Bilal Ustaz tuh tahu ini Bilal Ustaz yang sini. Nah, sini. Sebab kami ketika Ustaz jadi imam di Malaysia itu, kami 3 imam, 3 Bilal. Nah, ya. Jadi kalau ini bilik imam, ini bilik Bilal. Nah, jadi kalau langkahnya saja, kalau dia melangkah itu mau mengatakan Ustaz, qomat Ustaz, nah, dia akan masuk ke bilik imam. Dibukanya bilik itu imam, Ustaz qomat. Qomat. Gitu. Nah, kalau kita di sini enggak, yang jemaah suruh qomat. Hei, qomat. Nah, yang bukan. Sebenarnya kata Nabi, azan itu hak Bilal, qomat hak imam. Ya. Ini kawan sudah batu-batu, dia masa enggak mau memberikan. Ya Allah, kalau sudah nampak, ya Allah, seorang mukmin ini cepat sensitifnya. Kalau ada rasanya kawannya, dari wajahnya saja dia nampak gundah gulana, kita tanya dia. Paling kurang kita nggak mampu membantu dengan apa, kita carikan jalan. Abu Hurairah itu, Abu Hurairah hebat dengan sahabatnya. Abu Hurairah itu sampai dia berhutang untuk sahabatnya. Maksudnya sampai dia saking menolong sahabatnya, ditolongnya sahabat sampai dia berhutang untuk bisa membantu sahabatnya. Tapi satu hari dia nggak mampu membayarnya cepat, dikejar sama orang yang punya duit. Lari dia. Kemudian nampak sama Rasulullah. Kenapa ya Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya punya hutang dengan si fulan itu. Makanya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mampu untuk menyelesaikan hutangnya Abu Hurairah? Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Akhirnya diselesaikan oleh sahabat yang lain. Sebab Allah menjanjikan, kata Nabi SAW, kata sabda Nabi SAW, la yazalullahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Oh, ini kalau kita faham hadis ini betul-betul. Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba ini menolong hamba Allah yang lain. Oh Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup sebentar. Kalau kita kumpul-kumpulkan duit masuk ke bank, ya Allah, kita merasa ya Allah, enggak ada nikmat hidup seperti itu. Hidup yang paling nikmat itu kita ketika kita bantu kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang memerlukan. Itu hidup yang paling nikmat. Ketika anak-anak yang tadinya makan tidak enak menjadi makan yang enak, bahagianya itu kenikmatan yang paling enak, menolong orang yang seperti itu. Dan Allah sudah menjanjikan juga melalui lisan Nabi SAW, siapa yang memberikan makan di muka bumi ini ketika orang kelaparan, siapa yang memberikan minum ketika orang kehausan, siapa yang memberikan pakaian ketika orang telanjang, maka Allah akan memberikan makanan, minuman, dan pakaian yang mana di hari itu tidak ada makanan dan minuman dan pakaian melainkan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu di padang mahsyar. Ya. Makanya senantiasa saya sampaikan, itu makanya berkahnya hidup menjadi orang Minang, ya. Di mana-mana dia kerjanya ngasih orang makan, ngasih orang minum. Itu ada rumah makan Padang, ya. Rumah makan Padang itu kan ngasih orang makan minum. Ya, walaupun pakai duit. Dan juga orang Minang nih suka menjahit, memberikan pakaian. Makanya walaupun ganti dengan duit, yang jelas di mana-mana di hidupnya kasih orang pakaian, kasih orang makan, kasih orang minum. Dan bahkan lebih hebat lagi kalau seandainya ada orang-orang yang kelaparan ketika itu datang ke restorannya, kemudian dia halalkan. Allah Akbar, itu hebat lagi. Jangan sampai kita waktu di dunia ini untuk beramal sebanyak-banyaknya,
Gunakan sebanyak-banyaknya duit kita untuk menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi menjanjikan, Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ingin masuk surga, yang salam yang pertama, at'amut ta'am, kasih orang makan. Yang kedua, yang ketiga adalah wasilul arham, jaga silaturahim, kata Nabi SAW. Jaga rahim, jaga hubungan silaturahim sesama di antara kamu, supaya Allah juga menjaga kita. Dan bahkan bukan minta maaf ya, bukan sesama kita saja, tetangga. Yang paling utama yang dijaga silaturahim itu adalah suami dan istri. Suami istri ini Masya Allah, makanya kalau si istri sudah tidak patuh kepada suaminya, itu rezeki keluarga tuh mandek. Susah aja keadaannya. Sebab si istri ini nggak patuh kepada suaminya. Dan si suami juga harus sayang kepada istrinya, harus menghormati istrinya, ya, peluk juga istrinya dari belakang. Terima kasih, dia telah mendidik anak-anaknya, ya, telah menjaga anak-anaknya. Tapi harus saling ya, jangan sebelah pihak saja. Sebab muamalah itu saling. Dan silaturahim itu juga saling. Makanya yang paling bagus kata Nabi, saling memberi hadiah lah. Tahabu. Nah, ya, betul ya. Kalau nggak salah dalam hal itu, saling memberi hadiah lah kata Nabi, maka kamu akan saling mencintai. Nah, ya. Makanya kalau kita pulang di tempat jauh, tetangga kita tahu, ya, kita pulang di tempat jauh, paling kurang yang paling kecil apa? Gantungan kunci. Ini ceritanya saja yang hebat. Oh, kemarin saya pergi ke London, apa macam-macam dia bilang. Tapi tetangganya hanya dengar aja, nggak dapat hadiah. Ya Allah, kalau cerita yang hebat-hebat tuh paling kurang berilah hadiah. Ya, paling kurang gantungan kunci pun nggak apa-apa. Yang penting dia suka, Masya Allah. Makanya Nabi SAW itu senantiasa memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi itu, yang orang Badui, Arab Badui, dia kalau datang ke Madinah itu, dia kalau bahasa kitanya, kalau di sini ubi kayu, talas, kalau di sini bahasanya, kalau bahasa kita lah, dia datang itu ke Madinah, mesti dia datang kepada Rasulullah. Dia kasih Rasulullah dulu, baru dia jualan ke pasar. Nah, maka ketika dia balik, maka Rasulullah pun akan memberikan hadiah kepadanya. Masya Allah, ya, kalau bisa seperti itu. Nah, sehingga suatu hari itu Nabi sayang. Nabi ini bercanda dengan sahabatnya ini, orang Arab Badui ini. Maka dia orang Arab Badui ini agak hitam sedikit, ya, kemudian enggak begitu tampan, ya. Kemudian Nabi peluk dia daripada belakang. Hai penduduk pasar, Anda agak yang mau membeli hamba sahaya, sekian harganya. Apa kata sahabat ini? Apakah harga aku memang segitu ya Rasulullah? Oh enggak, engkau hebat di sisi Allah. Nabi bercanda aja, maksudnya sampai Nabi ini akrab dengan sahabatnya seperti itu. Walaupun orang biasa saja, sampai Nabi peluk dari belakang, Masya Allah. Kita Masya Allah, ya Allah, ya, kadang-kadang nggak mau, ya Allah, berseluruh bercanda dengan sahabat-sahabat kita. Bahkan Nabi itu banyak bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi itu yang bernama Nu'man. Itu Masya Allah, candanya lebih dahsyat lagi, parah canda. Bercandanya parah. Kadang-kadang dia ajaknya, sampai Rasulullah pun dicandanya sama dia. Dia ajak makan ya. Ada jualan, makan, suruh makan semua. Udah makan semua, udah habis semua, dia pergi. Nanti yang bayar Rasulullah katanya. Itu dahsyat nih sahabat Nu'man nih. Sahabat ini memang dahsyat dia. Sampai satu hari ada datang tetamu dengan kudanya, bertemu dengan Rasulullah, ditambaknya kudanya. Ketika tamu tuh bertemu dengan Rasulullah, dia datang, "Hei, tahu nggak? Kuda ini sebenarnya sudah dihadiahkan untuk Rasulullah. Boleh kita sembelih, kita makan ini." Masya Allah, disembelih kuda itu, dimakan, udah nikmat, sahabat-sahabat tuh makan semua. Keluar tamu tadi, dicarinya mana kudanya. Rupanya diceritakan, kata Nu'man, kuda ini sudah dihadiahkan kepada Rasulullah dan kemudian diizinkan untuk dimakan bersama-sama. Kemudian kita pun makan bersama-sama. Mana Nu'man? Nu'man sudah pergi ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah lagi yang ganti kuda itu.